Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Semuanya dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya. Di video kali ini gua ingin membahas terkait dengan Joshua Zirkzee dan juga Matthijs de Ligt ya. Dua nama yang menurut gua ini paling dekat untuk datang ke Old Trafford, ke Manchester United. Segala sesuatunya sangat positif, progres pun juga sangat baik. Saat ini situasinya adalah membahas hal detail terkait dengan pembayaran ya, finansial. Ini akan seperti apa struktur pembayarannya untuk Bayern Munchen, add-ons, apa yang akan dipakai untuk add-ons. Joshua Zirkzee pun juga demikian, 40 juta release clause. Disebutkan Manchester United masih ingin mengkaji apakah ada peluang untuk 40 juta euro itu tidak dibayarkan secara sekaligus, tapi dengan skema lain. Semakin mendekat menurut gue. Ada banyak pembahasan teknis ya terkait dengan Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt. Apakah dia cocok di Manchester United? Ada banyak optimisme juga ya terkait dengan dua pemain ini. Gua secara ringan amatiran pun juga demikian. Joshua Zirkzee gaya permainannya unik, pernah dibahas di The Athletic. Matthijs de Ligt pun juga demikian. Posisi naturalnya adalah center back sebelah kanan, dinilai sebagai salah satu talenta terbaik di Eropa, punya rekam jejak sangat luar biasa, bermain di tim-tim raksasa Eropa. Ada banyak poin-poin positif, tapi di sisi lain, gue ingin membahas di video kali ini adalah kekhawatiran gue ya. Ada hal-hal yang bisa jadi menghambat segala ekspektasi maupun juga harapan dari kedua pemain tersebut di Manchester United. Apa saja? Gue mulai pertama dari Joshua Zirkzee dulu. Joshua Zirkzee. Gua melihat pemain ini ya bertalenta, teknis bagus, bisa berkembang lagi, usia masih muda, pemain Belanda, dipahami mungkin karakternya oleh tim kepelatihan dari Manchester United, Erik ten Hag, Rene Hake, Ruud van Nistelrooy. Tapi gua melihat pertama adalah dari sisi teknis justru gaya permainan ini yang gua khawatirkan. Kenapa? Karena Manchester United akan memainkan sesuatu yang berbeda nih dengan Joshua Zirkzee dibanding dengan penyerang-penyerang sebelumnya. Dia memiliki gaya yang menurut gua hampir sama dengan Rasmus Højlund, tapi tetap bagaimana visi bermain, karakter bermain, ini masing-masing pemain kan tidak ada yang sama. Bagaimana integrasi dari Joshua Zirkzee dari sisi teknis dengan skuad Erik ten Hag, ini yang jadi tanda tanya. Di samping juga adaptasi ke permainan secara umum di Liga Inggris. Kenapa? Karena ini akan menjadi liga baru bagi Joshua Zirkzee. Sehingga menurut gua ini akan menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi. Dan bisa jadi ini juga bukan tantangan yang mudah. Rasmus Højlund juga mengalaminya di musim pertama. Ada periode-periode kering. Periode-periode dia harus beradaptasi langsung di atas lapangan. Gaya permainan, bagaimana misalnya kontribusi dia gol itu tidak secara konsisten terjadi. Salah satu adalah terkait dengan distribusi umpan yang kabarnya minimal ya kan dari lini kedua Manchester United. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kok lini kedua itu tidak maksimal dalam memberikan umpan, katakanlah demikian, ke Rasmus Højlund? Apakah terlalu individual seperti banyak yang dikatakan? Gue tidak melihat soal masalah individual. Ini merupakan gaya yang gue sekali lagi tidak masalah dengan penampilan seperti itu. Tapi bagaimana kesepahaman permainan di atas lapangan? Gue sering melihat bagaimana ada salah pengertian yang tidak sedikit ya antara Rasmus Højlund dengan pemain-pemain lain Manchester United di atas lapangan, utamanya dengan pemain di lini tengah. Bagaimana dengan Joshua Zirkzee? Ini juga menjadi kekhawatiran gue. Ditambah lagi mungkin ada ekspektasi ya dari banyak fans yang menginginkan Joshua Zirkzee langsung nyetel, langsung tampil cemerlang, yang mungkin belum bisa terjadi di musim pertamanya. Dan ini akan menjadi kekhawatiran gue di poin kedua. Apa itu? Faktor mental, karakter. Ketika nanti dia menghadapi hambatan-hambatan ya dia juga harus siap dengan serangan-serangan dari media, kritikan-kritikan dari media Inggris yang memang terkenal serem-serem dan juga brutal.
yang mungkin belum pernah dihadapi sebelumnya oleh Joshua Zirkzee. Ini juga hal yang harus dipersiapkan, dan bukan tidak mungkin ini bisa jadi penghalang ketika dia mungkin tidak memiliki mental ataupun karakter yang kuat, yang siap. Dan menurut gue secara ringan amatiran, hambatan atau bahkan kemunduran ini seperti hal yang hampir pasti akan dialami oleh Joshua Zirkzee. Apakah dalam periode yang jangka pendek ataupun jangka panjang, menurut gue tantangan tersebut pasti akan dihadapi. Kenapa? Kok gue bisa mengatakan pasti ada kemunduran, pasti ada kesulitan? Ya karena ini hal yang lumrah bagi semua pemain profesional sepak bola, hampir selalu mengalaminya. Hanya saja kan, apa yang mereka lakukan ketika ada periode kemunduran tersebut? Apakah mereka justru tenggelam atau mereka mampu bangkit? Ada yang periode jangka pendek, ada yang jangka panjang. Rasmus Højlund, gue ambil contoh, musim lalu pun juga demikian. Ada periode dia mengalami kemunduran. Apakah karena dia tidak bisa mencetak gol, ataukah dia mengalami cedera, ya kan? Sehingga menghambat proses perkembangan di atas lapangan. Itu juga bisa terjadi, dan ini membutuhkan karakter psikis yang juga harus bagus. Apakah dia memiliki bahan ya, karakter untuk bermain di Manchester United, Joshua Zirkzee. Jadi ada dua hal secara teknis maupun juga secara non teknis yang menjadi kekhawatiran gue. Namun demikian ya, semoga ini juga dilihat dan oleh tim kepelatihan Manchester United beserta dengan manajemen ya, sehingga bisa dipersiapkan support yang dibutuhkan oleh Joshua Zirkzee. Dan Matthijs de Ligt bagaimana? Nomor satu kita semua sudah tahu, dan gue juga sepakat, adalah situasi fisik dari Matthijs de Ligt. Ini yang membuat gue menjadi khawatir. Kenapa? Manchester United musim lalu problem utamanya situasi banjir cedera fisik. Matthijs de Ligt semenjak pindah ke Juventus, berlanjut ke Bayern Munchen, sering sekali mengalami masalah fisik, cedera, ya kan. Dari situ gue melihat apa jaminan dia tidak mendapatkan hal seperti itu juga gitu, menderita cedera juga di Manchester United, yang menurut gue hampir pasti dia akan mendapatkannya. Dan yang gue harapkan ketika dia memang ada gangguan fisik ataupun cedera, ini tidak dalam periode yang lama. Tapi ini menjadi kekhawatiran dari gue. Lalu nomor 2 yang gue khawatirkan adalah situasi di atas lapangan, yaitu adalah adaptasi ya ke permainan. Namun ini mungkin tidak sebesar kekhawatiran gue dengan Joshua Zirkzee. Kenapa? Matthijs de Ligt lebih punya pengalaman ketika dia bermain di luar negeri. Dia matang di Ajax ya, masih muda menjadi kapten. Lalu dia pindah ke Italia, dia pindah ke Bayern Munchen, negara yang berbeda, klub yang berbeda. Dia mampu beradaptasi dengan bagus. Karena menurut gue secara fondasi dia memiliki karakter yang luar biasa, pemain ini. Namun demikian, Inggris ini sesuatu yang berbeda. Gue harap dia juga siap untuk hal tersebut. Dia pasti akan disorot, dia pasti akan diamati secara detail, dan bukan tidak mungkin akan dikritik berlebihan juga ya. Matthijs de Ligt. Terkait dengan situasi Matthijs de Ligt dan juga Joshua Zirkzee, karena ada beberapa komentar yang mengatakan, ya kalau mereka bagus, kenapa mereka tidak menjadi pemain inti di tim nasional Belanda bersama dengan Ronald Koeman? Ya menurut gue karena memang Ronald Koeman memiliki sistem permainan sendiri, di mana Ronald Koeman menilai ada pemain lain yang lebih pas, yang lebih cocok untuk memainkan sistem yang diinginkan oleh Ronald Koeman. Dan ini kan seperti kayak analisa dan juga selera dari pelatih yang mungkin bisa jadi berbeda-beda, dan tidak ada masalah di sana karena ada juga pemain-pemain lain misalnya yang memang tampil bagus bersama dengan klub, tapi ketika di tim nasional tidak demikian. Pun juga sebaliknya, bermain bagus di tim nasional tapi ketika kembali ke klub tidak menjadi pilihan utama dari pelatih di klub tersebut. Ini hal yang sangat lumrah menurutku, dan ini tidak selalu ditarik kesimpulan secara benang merah saja. Oke, berarti dia tidak bagus karena dia jadi cadangan saja. Tidak mesti seperti itu sih. Lalu juga bagaimana di tim nasional Belanda ini ada peran dari KNVB yang juga sangat besar. Salah satunya adalah di regenerasi squad ya. Mereka mungkin melihat Joshua Zirkzee dan juga Matthijs de Ligt ini usianya masih cenderung muda ya, dan di posisi yang ditempati saat ini masih ada pemain senior yang bisa berkontribusi dengan bagus. Tapi gue yakin masanya pasti akan datang untuk Matthijs de Ligt dan juga Joshua Zirkzee, terutama ketika mereka bisa lebih konsisten lagi nih tampil di klub
dan juga menunjukkan ya kalau dia juga bisa bermain di sistem permainan dari pelatih tim nasional dengan baik. Kurang lebih demikian, 2 poin masing-masing ya kekhawatiran gue terkait dengan Joshua Zirkzee dan juga Matthijs de Ligt. Namun demikian, gue juga sangat positif ya dengan kedatangannya, karena gue melihat ada lebih banyak poin-poin positif dari kedatangan 2 pemain ini untuk Manchester United. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.